Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi permasalahan tentang jilbab. Ya, ini sejak dulu muncul, sekarang muncul lagi yang kemudian baru-baru aja ada viral lagi, muncul kembali permasalahan tentang jilbab. Sebenarnya bagaimana sih kita mengikuti atau yang mana yang mau kita ikuti tentang jilbab ini, ya. Jadi saya berikan kepada para pemirsa semua alurnya dulu. Ya, nanti ya, saya ringkas lah secara garis besar saja ya. Alurnya dulu. Alurnya adalah ada pendapat ulama fikih, ada pendapat ulama ahli tafsir atau disebut mufassir. Nah, kalau para pendapat ahli fikih dari 4 mazhab, ya, itu akan dibagi lagi. Apa? Yaitu aurat, batasan aurat di dalam sholat, batasan aurat di luar sholat umum, ya, secara umum. Terus di dispensasi atau di perkecualian lagi dikhususkan aurat di luar sholat tetapi di depan keluarga, ya, yang mahram, yang tidak boleh dinikahi, dan di depan perempuan muslimat, ya. Jadi di depan sesama perempuan muslimat, ya, yang perempuan muslim lah, itu seperti itu. Nah, ini alurnya seperti ini dulu, ya. Kemudian kalau kita lihat di ahli tafsir, ya, atau para mufassir, ya, ini nanti yang menjadi fokus adalah surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Ini ada dua metode, ya, ahli tafsir, ya, para ulama tafsir yang kemudian itu juga karena tafsir sendiri ada juga yang tafsir dengan menggunakan hadis, tafsir ayat bil hadis, ya. Jadi landasannya adalah menafsirkan ayat dengan hadis. Nah, dari sini ada dua garis besar, ada dua corak, ya, tentang menyikapi jilbab dalam dua ayat tadi. Jadi yang ulama-ulama mufassir yang klasik itu rata-rata, nanti meskipun bermacam-macam juga, ya, itu bahwa batasan aurat adalah itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, ya. Tetapi para ulama ahli tafsir kontemporer yang datang belakangan itu kemudian bergabung dalam satu kutub, dalam satu corak, ya, walaupun tidak semua, ya. Nah, itu masih ada yang menganut paham ulama tafsir klasik, ada yang kemudian merekonstruksi kembali, ada yang kemudian mempertanyakan kembali ayat ini turunnya dalam konteks ketika itu atau berlaku sepanjang masa. Pertanyaan besarnya seperti itu. Kemudian ada yang menjawab, oh iya, ini sepanjang masa, jadi sama dengan ulama tafsir yang klasik. Ada yang berpendapat, loh, enggak, ternyata ini ketika muncul suatu penafsiran yang seperti ini itu dalam kondisi ketika itu, ketika zaman Nabi SAW dan ketika ayat itu turun, begitu kan. Ada suatu peradaban yang itu ada disebut ada ilat, ya. Jadi ada sebagian ulama tafsir modern yang kemudian mengatakan bahwa jilbab ketika itu sebagai pembeda, satu, ya, pembeda antara yang merdeka dan yang budak, dan untuk menghindari dari laki-laki yang usil, ya, yang kemudian itu bisa melakukan pelecehan. Yang kemudian ketika sekarang zamannya sudah berbeda, tidak ada perbudakan, maka konteks itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, ulama klasik bukannya tidak menangkap alasan itu, tetapi ditangkap alasan itu, adanya perbudakan dan adanya jilbab ketika itu sebagai bentuk dari bentuk perlawanan dari budaya ketika itu, tetapi hanya memaknanya sebagai hikmah. Oh, itu ada hikmahnya. Hikmah jilbab salah satunya adalah seperti itu, ya. Tetapi ulama kontemporer mengatakan itu ilat, ya, ilatul hukmi. Ilat itu adalah sebagai landasan sebab adanya hukum. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ada atau tidaknya sebuah hukum itu tergantung ilatnya, tergantung alasannya, tergantung argumennya.
Kalau alasan argumen ilat ini hilang, maka hukumnya tidak berlaku lagi. Kira-kira secara garis seperti itu. Maka ulama-ulama tafsir, sebagian ulama tafsir kontemporer modern itu mempertanyakan bahwa itu hanya berlaku di zaman Nabi SAW. Ketika di zaman sekarang yang patut adalah nanti, meskipun banyak pendapat ya, itu ada yang mengatakan hanya pakaian atau batas kesopanan di suatu daerah, dan suatu daerah dengan lain batas kesopanannya berbeda-beda ya, itu. Dan ada yang mengatakan itu hanya itu merupakan budaya, yang berlaku pada suatu lokus, tempat, dan juga pada suatu epos atau waktu. Ketika dibawa di lain waktu, di lain tempat, maka bisa akan berubah juga. Ini menarik karena perdebatan ini ya memang harus kita pahami, memang banyak yang berpendapat seperti ini. Jadi tidak tunggal. Profesor Dr. Quraish Shihab kemudian mempertanyakan, berarti ini adalah ranah yang memang khilafiyah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena kalau ini memang sudah paten, tidak mungkin para ulama itu berbeda pendapat. Toh buktinya para ulama berbeda pendapat ya. Yang ulama ahli fikih sendiri ya, yang para ulama tafsir klasik sendiri itu juga mengeluarkan banyak pendapat. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 31, mazo illa mazuharo minha, kecuali yang biasa tampak, itu juga macam-macam ya, itu juga macam-macam. Kemudian nanti dalam surat Al-Ahzab ayat 59 juga ada alaihinna min jalabibihinna itu ya. Itu juga macam-macam penafsirannya ya. Jadi kalau dalam surat An-Nur 31 itu yang menjadi perbedaan adalah illa ma zuhara minha ya. Itu juga nanti macam-macam. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu ya, kalau artinya adalah hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ya. Ke seluruh tubuh mereka, mengulurkan jilbabnya ya. Kalau itu yang mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, ada juga nanti dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Nah, ini yang menjadi fokusnya ya. Jadi kalau dalam surat Al-Ahzab 59 itu ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yudnina ya, itu kemudian menutupi ya. Mana nih ayat 59? Oke, ini ya. Yudnina alaihinna ya, min jalabibihinna ya. Yudnina artinya adalah mengulurkan, dari kata dana ya, mengulurkan, min jalabibihinna ya, jilbabnya ya, min jalabibihinna, yaitu itu menjadi juga ada banyak perdebatan ya. Jadi kalau di surat An-Nur ayat 31 itu illa mazhara minha, para ulama tafsir klasik berdebat berbeda. Kemudian kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yudnina alaihinna min jalabibihinna, itu juga banyak perdebatan. Kemudian ada muncul dalam surat An-Nur ayat 31, kalau kita baca terjemahannya ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ya. Jadi ada khimar ya, itu nanti jamaknya khumur ya. Ada khimar, ada jalabib, itu jilbab. Ada lagi nanti min wara'i hijab, ada hijab. Jadi ini agak ruwet karena min wara'i hijab ini, hijab itu ternyata salah atau pergeseran makna. Kalau bukan, menurut saya bukan salah, pergeseran makna. Jadi miwara hijab itu awalnya adalah sater, pembatas yang itu tidak bisa kelihatan orangnya, hanya ya kalau misalnya kalau dalam musola ya, atau di masjid itu pembatas soft laki-laki perempuan itu ya. Tapi ini panjang sampai atas, jadi kayak papan gitu, kayak kain lah, kain yang dibentangkan, itu hijab. Sekarang bergeser maknanya hijab itu ya sesuatu yang dipakai yang trendy lah ya, hijabers ya, itu ya, yang gelomber-gelomber jilbab. Ada khumur khimar ya, ada
jalabib, jilbab. Nah, ini sebenarnya menarik kalau kita bisa ulas detail, dan ini juga banyak perbedaan-perbedaan penafsiran dari ketiga makna ini. Kecuali yang hijab itu mungkin sudah umum ya, atau hampir tidak ada perselisihan kalau hijab itu, karena khusus untuk para istri Rasulullah SAW. Jadi hijab. Nah, sekarang khimar dan jilbab. Nah, ini juga berbeda. Jadi sejatinya kalau kemudian ada pendapat-pendapat yang berlandaskan keilmuan dan itu merupakan keluasan daripada berpikir ya, berijtihad ya, saya rasa itu tidak apa-apa untuk berbeda. Maka kalau kemudian kita kembalikan ya, bahwa yang menjadi viral adalah ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi ini sudah lama. Tapi yang menurut saya harus kita kritik adalah bahwa satu pendapat yang diyakini itu dicoba untuk dipaksakan kepada orang lain. Nah, itu yang tidak etis dan tidak cocok. Jadi kalau memang itu ada keluasan-keluasan pendapat, kita hormati pendapat-pendapat yang berbeda tersebut ya. Semuanya pasti sepakat wajib menutup aurat. Pertanyaannya, batasan aurat itu yang mana, dan itu yang berselisih atau yang berbeda pendapat ya. Maka jilbab itu adalah salah satu sarana untuk menutup aurat. Ketika auratnya itu masih menjadi khilaf atau khilafi yang menjadi perdebatan, menjadi perbedaan-perbedaan, maka jilbab ini sendiri pun mengikuti batasan-batasan aurat itu juga mengikuti. Artinya semua sepakat bahwa yang wajib adalah menutup aurat. Pertanyaan selanjutnya, batasan aurat itu apa, sampai mana, dan itu menjadi perdebatan-perdebatan. Dan ini ya keluasan fikih lah, keluasan dalam fikih berpendapat. Jadi kalau kita lihat bahwa tadi ada ahli fikih yang berpendapat membagi tiga, aurat dalam sholat, aurat di luar sholat, aurat di luar sholat yang di depan mahram dan kaum muslimat sesama kaum muslimat ya. Sedangkan para ahli tafsir lebih fokus kepada ayat ya, An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59, yang itu nanti para mufassir kontemporer atau modern, sebagian dari mereka mempertanyakan apakah ini sepanjang masa atau hanya pada zaman Rasulullah SAW, sehingga mereka menyatakan itu sebagai ilat, yang kemudian pendapat mereka mengatakan ketika ilatnya sekarang sudah tidak ada perbudakan ya, maka ini bisa menjadi keluasan lah. Jadi sudah ya, ini setiap adat berbeda, setiap peradaban, setiap negara, setiap tempat berbeda. Nah, ini saya rasa sangat bijak sekali kalau kita kemudian tidak memperkeruh suasana, tetapi kalau kita lihat alurnya. Saya tidak mengatakan secara rinci di video ini tentang dalil-dalilnya karena panjang sekali. Saya hanya mengutarakan alurnya. Oh, di mana sih titik berbedanya para ahli fikih, para mufasir klasik dan mufasir kontemporer. Dan mereka para mufasir kontemporer pun tidak serta-merta menggunakan akalnya semata, tapi juga berlandaskan hadis ya. Ada 2 hadis ahad yang katanya bertentangan dan mereka menolak itu gitu. Maksudnya tidak setuju kok 2 hadis bertentangan, lebih baik hadis bertentangan ini tidak dipakai atau dan lain sebagainya. Yang mereka punya landasan metodologi yang cukup kuat. Itu ya. Jadi buat para pemirsa, santai saja. Ini adalah keluasan-keluasan. Ya, kalau memang meyakini bahwa jilbab itu harus rapat, ya tidak boleh kelihatan leher, rambut dan segala macam, ya silahkan. Tapi tolong hormati juga yang berpendapat ya bahwa jilbab itu mungkin hanya berupa pakaian longgar atau pakaian yang sopan, atau mungkin leher masih kelihatan, rambut masih kelihatan, itu dianggap bukan batasan aurat. Ada juga banyak pendapat yang mana kita semua satu ya, kita cari kesamaannya bahwa kita sepakat bahwa menutup aurat itu adalah wajib, sebuah kewajiban. Pertanyaannya, batasan aurat itu sampai di mana, dari mana sampai mana, para ulama berbeda pendapat. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih para pemirsa, kita sudah mengurai alur dari perdebatan jilbab. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita dan ini bisa sharing ya, bisa memancing para pemirsa semua untuk belajar lebih dalam, sehingga bisa saling mengisi, saling menasehati dalam kebenaran. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.